Bayangkan dua negara bertetangga, sama-sama anggota ASEAN, sama-sama memiliki kekuatan militer lengkap. Di tengah laut, kapal-kapal mereka saling berhadapan. Radar terkunci, sistem senjata aktif. Semua dalam posisi siap tembak. Ini bukan latihan, bukan simulasi, ini nyata. Dan semua itu terjadi di Ambalat, wilayah kaya minyak dan gas, di Laut Sulawesi. Satu keputusan kecil pada saat itu hampir saja mengubah arah sejarah Asia Tenggara. Pertanyaannya, kenapa konflik ini bisa sampai sejauh itu? Dan apa sebenarnya yang membuat Malaysia akhirnya memilih mundur? Jawabannya ada di bagian akhir video ini. Sengketa Ambalat bukanlah konflik yang muncul tiba-tiba. Masalah ini berakar jauh ke belakang, tepatnya sejak Malaysia menerbitkan peta wilayah nasionalnya pada tahun 1979. Dalam peta tersebut, Ambalat yang berada di Laut Sulawesi dimasukkan ke dalam klaim wilayah Malaysia. Masalahnya, Indonesia tidak pernah mengakui peta itu. Bagi Indonesia, klaim tersebut bertentangan langsung dengan UNCLOS 1982, Konvensi Hukum Laut Internasional, yang secara jelas mengatur zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Ambalat sendiri bukan wilayah sembarangan. Di bawah dasar lautnya tersimpan cadangan minyak dan gas bernilai miliaran dolar. Artinya, ini bukan sekadar soal garis di atas peta, melainkan menyangkut energi, ekonomi, dan kedaulatan negara. Sejak saat itu, Ambalat berubah menjadi titik panas yang terus diawasi ketat oleh kedua negara. Namun, disinilah cerita mulai berubah drastis. Ketegangan yang sebelumnya hanya tercatat dalam dokumen dan peta akhirnya berubah menjadi konfrontasi nyata di lapangan. Tahun 2005 menjadi titik balik. Beberapa kapal perang dan kapal patroli Malaysia memasuki wilayah yang diklaim Indonesia sebagai zona ekonomi eksklusif, masuk tanpa izin, tanpa koordinasi. Respon Indonesia datang cepat dan tegas. TNI Angkatan Laut langsung mengerahkan unsur utama armada ke lokasi. Salah satunya adalah KRI Hasanuddin, didukung oleh beberapa kapal perang lainnya. Seluruh awak kapal berada dalam kondisi siaga penuh di laut, di udara. TNI Angkatan Udara mengintensifkan patroli dengan mengerahkan pesawat tempur. Pesannya jelas, Indonesia memastikan kendali laut dan udara tetap berada di tangannya. Saat berada di lokasi, kapal-kapal TNI AL mendapati unsur Malaysia masih bertahan dan melakukan manuver yang dinilai provokatif. Peringatan keras dikirimkan melalui komunikasi radio agar kapal-kapal tersebut segera meninggalkan wilayah Indonesia. Namun peringatan itu tidak langsung diindahkan. Situasi pun semakin memanas. Kapal-kapal TNI AL mengambil posisi tempur defensif, radar dikunci, sistem senjata disiagakan sesuai prosedur operasi. Dalam waktu yang sama, unsur udara TNI AU berada dalam kondisi siaga penuh. Selama beberapa jam, kedua pihak berada dalam jarak yang sangat dekat. Satu kesalahan kecil saja, satu keputusan yang keliru, bisa berubah menjadi bentrokan bersenjata. Coba bayangkan, jika saat itu satu peluru saja dilepaskan, apa dampaknya bagi stabilitas kawasan Asia Tenggara? Di ujung utara Pulau Kalimantan, sebuah perairan kaya minyak dan gas bernama Blok Ambalat menjadi salah satu titik panas geopolitik yang sempat membuat hubungan Indonesia-Malaysia memanas. Sejak konflik memuncak pada Maret 2005, TNI Angkatan Laut bergerak cepat. Komando siaga tempur tingkat 1 langsung diberlakukan. Tidak main-main, puluhan kapal perang Republik Indonesia kala itu dikerahkan, termasuk korvet, frigat, dan kapal cepat rudal, siap menjaga kedaulatan di batas negeri. Ketegangan kian terasa saat kapal milik Malaysia disebut beberapa kali masuk ke wilayah ZE Indonesia di sekitar Ambalat. Bahkan sempat terjadi insiden saling bayang di laut, kapal perang dari kedua negara hanya berjarak ratusan meter saja. Pada tahun 2015, TNI AL mengonfirmasi penyiagaan 3 kapal perang secara aktif di wilayah Ambalat. Langkah ini sebagai bentuk penegasan bahwa Indonesia tidak akan lengah atas klaim sepihak maupun aktivitas ilegal di perairan strategis tersebut. Namun, kini pertanyaannya, apakah kapal-kapal perang itu masih disiagakan? Hingga Agustus 2025, tidak ditemukan pernyataan resmi terbaru dari TNI AL mengenai keberlanjutan siaga tempur di Ambalat. Meski begitu, pengawasan perbatasan laut tetap menjadi prioritas. Operasi rutin, patroli gabungan, hingga pemanfaatan teknologi satelit tetap dijalankan untuk memastikan tak ada pelanggaran kedaulatan. Ambalat, meski tampak tenang di permukaan, masih menyimpan bara yang bisa menyala kapan saja. Dan Indonesia dengan seluruh kekuatan maritimnya harus tetap waspada menjaga gerbang utara Nusantara itu.
Namun fakta berikut ini justru mengubah segalanya. Melihat ketegasan Indonesia yang tidak bergeser sedikit pun dari klaimnya, Malaysia akhirnya menarik kapal-kapalnya keluar dari area sengketa. Tidak ada tembakan, tidak ada perang terbuka. Meski begitu, ketegangan tidak langsung berakhir. Sepanjang tahun 2005 hingga beberapa tahun setelahnya, Indonesia mencatat puluhan pelanggaran oleh kapal Malaysia di sekitar Ambalat. Setiap kali pelanggaran terdeteksi, TNI AL melakukan pembayangan dan intersepsi sesuai aturan internasional. Beberapa hari setelah insiden utama, kapal Malaysia kembali terdeteksi memasuki wilayah yang dipersengketakan dengan alasan patroli rutin. TNI AL kembali merespons cepat, intersepsi dilakukan. Unsur udara kembali ditampilkan sebagai peringatan. Di Jakarta, pemerintah bersama pimpinan TNI menggelar rapat koordinasi tingkat tinggi. Pesannya satu, tidak ada kompromi terkait kedaulatan Ambalat. Ketika kapal Malaysia kembali melakukan manuver yang dinilai intimidatif, TNI AL merespons dengan langkah tegas namun tetap terukur. Penguatan patroli dilakukan. Pesawat TNI melintas rendah di atas area sengketa. Ini bukan provokasi, ini sinyal bahwa Indonesia memiliki kendali penuh atas wilayah laut dan udara di kawasan tersebut. Meski aktivitas kapal Malaysia kemudian berkurang, TNI tetap mempertahankan status siaga tinggi di Ambalat. Laut Ambalat mendadak berubah menjadi arena ketegangan militer dengan tempur perang di atas dek kapal perang TNI Angkatan Laut. Ketika radar mendeteksi kapal cepat Angkatan Laut Malaysia menyusup masuk jauh ke dalam perairan Indonesia, peringatan keras lewat radio berulang kali diteriakan, namun tak ada balasan. Dalam hitungan menit, komandan armada kapal memberi perintah singkat namun tegas, kejar usir mereka keluar, siap menembak jika situasi memaksa. Penguatan pertahanan dilakukan secara konsisten, bukan hanya untuk merespons pelanggaran, tetapi juga untuk mencegah konflik jangka panjang. Pada akhirnya, insiden Ambalat menjadi salah satu contoh paling nyata ketegasan Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayahnya. Melalui kombinasi kesiapan militer dan diplomasi tingkat tinggi, eskalasi konflik berhasil diredam tanpa pecahnya perang. Bagi Indonesia, Ambalat bukan semata soal kekuatan militer. Ini soal harga diri dan kedaulatan negara, sesuatu yang tidak bisa ditawar dan akan terus dijaga. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan di video selanjutnya. Karena masih banyak cerita penting di balik layar geopolitik kawasan yang jarang dibahas, tapi sangat menentukan masa depan kita bersama.